Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari iman dan perhiasannya berupa amal saleh dan akhlak, juga apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kendati pun kita tidak mengatakan diri kita selamat 100% dari musibah-musibah tersebut, tetapi hal-hal ini tahbibul iman, tazyin al-iman fil qulub, dan juga takrih al-kufr wal fusuq wal isyan. Ini pemulihan dari Allah Azza wa Jalla yang membuat kita mencintai keimanan dan menghiasinya dengan amal saleh dan akhlak yang mulia. Itu ada Allah Azza wa Jalla. Bukan permohonan kita ketika sedang di rahim. Kita tidak tahu apa-apa ketika keluar. Juga yang menjadikan kita tidak suka terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan ya adalah Allah Azza wa Jalla yang bukan hasil dari permintaan kita sejak di rahim. Lalu kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan kita hal-hal tersebut? Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Tetapi Allah Azza wa Jalla lah yang menjadikan kalian mencintai iman dan menghiasi keimanan tersebut di kalbu kalian sehingga terbitlah amal saleh dan akhlak yang fadilah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah lah yang menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Itu Allah yang menjadikan kalbu kita seperti itu. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, terbimbing. Nah, apakah kita minta itu semua dulu? Tidak, kita tidak tahu apa-apa. Maka murni semua kenikmatan ini fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Fadl, tafaddulan minallah alaik, yaitu keutamaan yang murni dari Allah Azza wa Jalla terhadap kalian wahai muslimin, dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Pemberian dari Allah secara ibtidai, yaitu mulai dari Allah, bukan istijabi dari doa kalian. Jadi kenikmatan itu kepada insan dari Allah Azza wa Jalla ada yang sifatnya ibtidai,
ada yang sifatnya istijabi. Ya. Kenikmatan dari Allah kepada kita ada yang sifatnya ibtidai dari Allah, ada yang sifatnya istijabi dari Allah. Kenikmatan yang bersifat ibtidai itu artinya permulaan, yang memang bermula dari Allah Azza wa Jalla tanpa adanya doa. Ya. Itu nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita, ibtidaan min Allah. Memang dari Allah murni, tafaddulan minhu, takriman minhu, yaitu pemuliaan dari Allah pada orang ini, nikmat ini. Ya. Padahal orang ini tidak pernah minta. Ini adalah nikmat yang sifatnya ibtidaiyah min Allah. Yang kedua, nikmat yang sifatnya istijabi. Jawaban dari Allah Azza wa Jalla terhadap harapan kita. Berarti ini respon dari Allah Azza wa Jalla terhadap doa, permohonan, pengharapan dari kita. Dan semua ini baik nikmat yang sifatnya ibtidaiyah atau nikmat yang sifat ibtidaiyah min Allah atau nikmat yang sifatnya istijabiyah min Allah, semuanya adalah fadlan min Allah. Semuanya adalah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Allah tidak mengabulkan, maka itu bisa, dan itu bukan berarti zalim. Allah tidak mengabulkan karena pasti ada suatu sebab. Ya. Kalau mengalihkan saja doa menuju konten doa dialihkan ke konten lainnya, itu ada hikmah kebijaksanaan, maka pastilah menolak permohonan hamba itu pasti ada sebab dan keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Taib. Maka itu sebagai reminder untuk kita bahwasanya segala yang kita miliki dari fadilah, jikapun itu ada, maka itu ibtidaan min Allah atau istijabatan min Allah, tapi tentu semua itu adalah fadlan min Allahi wa ni'mah. Taib, jemaah sekalian, kita lanjut kitab ilmu ini dari kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita di masalah yang keempat dari 8 masalah ilmu, di masalah yang keempat. Masalah yang keempat dari masalah ilmu, yaitu tentang masalah berlomba-lombanya seseorang atau manusia ya, dalam urusan dunia. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa amma ar-rabi'atu fa inni ra'aitu an-nasa yarji'una ila al-mali wal hasabi wasyaraf walaysat bisyai'. Aku melihat orang-orang rujuk, berpulang. Kalau diterjemahkan di sini berlomba-lomba dalam urusan al-mal, harta, al-hasab, kedudukan, dan syaraf, kemuliaan. Walaysat bisyai', tapi bagiku ia bukan apa-apa. Laisat bisyai', bukan apa-apa. Fanadhartu fi qaulillahi ta'ala, saya pun kemudian memperhatikan firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kata beliau, fa'amiltu fit taqwa liakuna indahu karima. Maka aku berusaha bertakwa agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Karim di sini, karim dalam artian dzu rif'ah, yaitu memiliki tempat yang tinggi, posisi yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Taib, ikhwas sekalian rahimakumullah, dalam lafal di kitab ini dikatakan ra'aitun nasa yarji'una ila, ya. Aku melihat orang-orang yarji'una ila, rujuk kepada al-mal, al-hasab, asy-syaraf. 3 hal. 1 yaitu al-mal, harta.
Kedua yaitu al-hasab, pangkat, kedudukan. Yang ketiga syaraf. 3 hal yang sebenarnya berbeda, namun kadang-kadang 3 hal ini mutalazimah, yaitu saling melazimkan satu sama lain. Bagaimana itu bisa? Intinya 3 ini dunia. Intinya dunia. Bukan berarti bahwasanya harta itu secara zat selalu buruk, enggak. Kedudukan secara zat selalu enggak. Dan kemuliaan, syuf di sini syaraf, kemuliaan. Karamah, kemuliaan. Inna akramakum, kemuliaan juga. Namun syaraf di sini yang maksud adalah kemuliaan di pandangan manusia, itu yang maksud. Bisa maksud dari syaraf ini di dalamnya popularitas, keterkenalan, dapat panggung, banyak follower, itu syaraf. Masuk ke dalam itu semua syaraf itu. Karena seseorang tidak akan follow kecuali dia respect atau menyukainya, makanya masuk syaraf. Rujuk dan berlomba-lomba dalam urusan-urusan ini berpotensi tipu daya yang sangat-sangat besar. Bahkan melazimkan adanya tipu daya dari syaitan, dari jenis jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam tidak pernah membimbing seorang beriman dengan wahyu agar berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, kedudukan dan kemuliaan. Enggak. Kita memiliki istilah musara'ah, bergegas menuju sesuatu. Ya. Kita memiliki tanafus, istilah tanafus. Tanafus itu berlomba-lomba. Juga ada istibaq, berlomba-lomba. Namun dalam Al-Quran, perintah untuk bermusara'ah, bertanafus, beristibaq, bergegas, berlomba-lomba ini tidak pernah untuk dunia. Gak pernah untuk dunia. Semuanya untuk maslahat akhirat. Pertama, al-musara'ah. Dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala katakan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Bergegaslah, rujulah cepat-cepat ila maghfiratin kepada 2 hal. Pertama, ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah menuju pengampunan dari Rabb kalian, wahai para pendosa. Wahai orang-orang yang beriman, yang memang memiliki dosa. Ya kita siapa yang enggak memiliki dosa? Cepat-cepat menuju pengampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika merasa diri ini makin jauh dari Allah Azza wa Jalla, sadari cepat-cepat. Minta sama Allah pengampunan. Jangan terlalu jauh perginya. Musara'ah. 1, maghfirah min rabbikum. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita disuruh cepat-cepat untuk itu. Bukan untuk harta. Bukan untuk kedudukan. Bukan untuk popularitas. Itu yang harus kita bergegas untuknya, gitu loh, yaitu maghfirah dan jannah. Dan kelaziman maghfirah jannah. Dan bagaimana bisa dapat jannah tanpa maghfirah? Maghfirah itu ampunan. Kemudian istibaq. Istibaq, yaitu berlomba. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam urusan-urusan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang mendatangkan maslahat akhirat. Ya. Kebaikan yang mendatangkan maslahat akhirat. Fastabiqul khairat. Bukan berlomba-lomba untuk harta, pangkat dan semisalnya, bukan.
Ya, fastabiqul khairat. Tetapi memang khairat ini kan jamak dari khair. Khair bi khair, ya, khair. Khair itu dalam Al-Qur'an ada dua makna. Ya, khair dalam Al-Qur'an ada dua makna. Makna pertama kebaikan, itu khair. Sebagaimana kita, gimana kabar antum? Alhamdulillah ana bi khair. Khair. Khair kebaikan. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah di generasiku. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia itu. Khair maknanya apa? Kebaikan. Baik, ya. Ya, kemudian was-sulhu khair, melakukan islah. Perdamaian itu khair, baik. Itu makna pertama dalam Al-Qur'an, khair. Makna kedua dalam Al-Qur'an khair adalah harta. Makna khair adalah harta dalam Al-Qur'an. Apa dalilnya, ikhwan? Di surat itu apa namanya? Al-Adiyat. Lihubbil khairi la syadid. Manusia itu dalam urusan hubbil khair, mencintai apa? Harta, sangat kuat. Al-khair dalam surat Al-Adiyat maknanya apa? Harta, bukan kebaikan, harta. Adapun di surat sebelumnya Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun dari kebaikan, maka khairan yarah, dia akan melihat apa? Harta apa kebaikan? Kebaikan, yaitu khairan yarah. Khairah di sini surga. Ridha Allah Azza wa Jalla, surga. Ya. Juga di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, in taraka khairanil wasiyatu. Ya. Seseorang disyariatkan ketika dia akan wafat, jika in taraka khaira, jika dia akan meninggalkan khaira, yaitu khair di sini maknanya harta, maka harus wasiat. Ya, maka disyariatkan wasiat. Maka khair di dalam surat Al-Baqarah di sini, khair di sini artinya adalah apa? Harta. Ya. Baik. Maka fastabiqul khairat, ya, maknanya adalah berlomba-lombalah kalian dalam mengejar apa? Kebaikan, bukan mengejar harta. Karena lafal khair untuk makna harta tidak dijamak menjadi khairat, enggak. Tapi amal lafal khair dalam artian kebaikan, amal soleh, bisa dijamak khairat. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Mutaffifin, ketika mengisahkan tentang keadaan ahlul jannah di jannah, maka Allah Ta'ala katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan tentang surga itulah maka hendaklah orang-orang yang menggebu itu saling berlomba-lomba. Gitu. Ya. Gini loh, kalau kita memang berlomba, pasti yang kita lihat tuh orang terdepan atau orang yang di atas. Ya, kalau kita mau berlomba, ikut perlombaan, acuan kita tuh orang yang terdepan, pihak yang terdepan, supaya kita bisa membalapnya. Bukan pihak yang di belakang atau yang di bawah. Di sepak bola aja namanya klasemen. Ya, kalau emang mau juara, nggak usah mikirin papan bawah. Gimana caranya ada di papan atas? Gitu loh. Bahkan yang mau degradasi pun, yang nggak usah pikirin bawah. Gimana caranya kita melangkahi yang di atas supaya terhindar dari zona degradasi?
Ya. Nah, sekarang bandingkan Rasulullah SAW ketika beliau alaihissalam menyuruh kita untuk urusan amal agama, lihat siapa yang di atas kalian. Tapi untuk urusan dunia, lihat yang di bawah kalian, yang terbelakang. Kalau emang mau mencari kemuliaan akhirat, lihat orang-orang yang saleh, orang-orang mulia, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Tapi kalau urusan dunia, yang antum lihat orang yang hampir jatuh ke zona degradasi, itu yang dilihat. Jangan lihat orang-orang di atas. Jangan terpedaya dengan itu. Aku melihat orang-orang berlomba-lomba dalam urusan harta, kedudukan, dan kemuliaan sekarang rata-rata ya begitu orang. Selamatlah, alhamdulillah, orang-orang yang tidak begitu. Mungkin orang-orang miskin secara harta namun maruk secara hati, sangat mungkin. Yaitu mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam urusan harta. Iya. Betapa banyaknya yang gaji mungkin di bawah UMR, tapi hati itu berkiblatnya ke orang-orang yang berharta tinggi, kedudukannya, pejabat dan kemuliaannya, itu yang dipikirkan tuh. Sebagaimana orang-orang miskin di zaman Qarun, berandai-andai mereka itu. Apalagi sekarang banyak terjadi flexing, dan sebagian YouTuber yang rich, ya, kaya, tapi tidak kaya akan hati. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Itu menjadi umdah dan sandaran. Ini orang sukses nih kayak gini. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Ini orang sukses. Makanya anak-anak muda sekarang banyak yang bercita-cita menjadi YouTuber. La haula wala quwwata illa billah. Kalau memang jadi YouTuber dalam artian memberikan faedah, memberikan ilmu, sebaiknya namanya bukan YouTuber deh. Karena anak sendiri nggak mau disebut YouTuber. Itu penghinaan buat anak. Enggak. Oh, ini nih ustadz YouTuber. Enggak enak, didengarnya enggak enak. Karena anak punya konten, tapi bukan konten, ini kajian. Beda kalau konten kan biasanya sengaja gitu bikin drama atau apa gitu kan. Enggak, anak nggak pernah bikin drama. Yang ada drama antum ngantuk dan ditahan, itu drama banget itu. Tapi kan nggak anak liput itu. Karena malu kita. Ya murni pengen kajian udah khalas, dengerin aja udah, gitu kan. Maksudnya untuk kajian, nggak perlu konten-konten seperti itu. Baik. Jadi ingat ikhwan, jemaah, ikhwan, akhwat, terutama akhwat, ya, para istri. Jangan iri wallah dengan pencapaian tetangga dari punya mobil ini, punya harta ini. Enggak usah iri kayak gitu, enggak usah lah. Tapi apa yang dilakukan tetangga dari kesolehan itu yang kita irikan. Dunia itu sementara. Nanti akan hilang itu sesuatu itu. Betapa banyaknya orang-orang yang memiliki harta, pangkat, kedudukan, kemuliaan, diagung-agungkan. Ada ajalnya kok pangkat itu. Ntar juga selesai. Dan selesainya pangkat itu, selesai pula pujian-pujian orang. Oke, mereka masih mengenang kok itu, mengenang, wah ini dulu orang kaya, oh ini dulu orang mulia, oh ini dulu pejabat tinggi, oh ini dulu, ya mengenang kok orang-orang. Mengenangnya mereka hanya sampai selesai nafas mereka. Setelah kematian, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua bercerai-berai di hari akhir nanti, mereka urus diri mereka masing-masing. Ya. Makanya para pemberi syafaat dari para rasul, para nabi, orang-orang saleh, para malaikat, mereka enggak memberikan rekomendasi syafaat untuk orang-orang ini dalam rangka dunia mereka. Enggak, ya Allah, selamatkan dia dari neraka karena dia dulu pejabat. Enggak gitu. Kecuali kalau dia beramal saleh dengan jabatannya. Ya Allah, berikanlah dia keselamatan dari api neraka, masukkan dia ke surga karena dia dulu punya 2 miliar. Enggak ada kayak gitu. Kecuali kalau dia memang beramal soleh dengan hartanya itu. Ya, makanya di sini kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi parameternya takwa.
Ketika yang antum dapatkan dari teman ini ketakwaan, maka disitulah antum sambung dengan dia. Disitulah antum look up him, antum terus nempel sama dia karena ketakwaannya. Ketakwaan bisa menjadi inspirasi buat kita untuk menjadi orang yang semisal atau kalau bisa lebih. Dan para salaf kita mereka mencontohkan berlomba dalam kebaikan, ketakwaan. Ya, sampai Umar bin Khattab mempersembahkan separuh hartanya saking pengen membalap Abu Bakar, ternyata nggak bisa ngebalap. Ya. Dan amal soleh itu khairat, banyak pilihannya, choice-nya banyak, optionnya banyak. Antum nggak bisa di kebaikan A, antum bisa di kebaikan B membalapnya. Dan sekarang itu nggak ada manusia yang mutlak bisa semua kebaikan. Beda dengan zaman Nabi. Para Nabi jelas mereka yang paling terbaik. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq nggak ada yang bisa ngebalap beliau. Padahal dihikayatkan amalannya itu dari segi kuantiti ya, itu mungkin sahabat lain bisa lebih. Tapi kualitinya nggak sama. Loh, dari mana kok bisa itu? Kok bisa kuantitinya ada yang lebih dari itu, tapi karena kualitasnya maka Abu Bakar lebih tinggi. Ternyata dilihat dari apa yang ada di sini. Kalbunya. Yang kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Dasarnya itu di sini. Taib. Maka kalau kita misalnya melihat seorang ikhwan, dia bisa hafal Al-Quran sekian juz dan kita tidak memiliki kemampuan untuk itu dan berluang waktu lebih, antum bisa membalapnya di pintu lain. Karena pintu-pintu kebaikan banyak. Antum punya harta yang tidak dimiliki si fulan hafiz ini, maka antum balap si hafiz ini dengan banyak sedekah yang tidak dilakukan oleh sang hafiz. Bisa. Iya. Antum nggak bisa jadi ustadz fulan, antum nggak bisa jadi ustadz. Modal ilmu nggak punya, modal tampang apalagi misalnya, modal kepedean ya karena ilmu nggak punya, tampang nggak punya, ya nggak pede lah gitu. Maka jadilah kameramen misalnya. Maafan karena nggak ngelecehin antum, bukan itu. Ya. Mungkin nggak membalap amal ustadz? Mungkin lah, ustadznya cuma bisa berceramah, nggak bisa meliput, nggak bisa sharing. Kalah ustadznya dalam bab itu. Ayo kita saling ngalahin. Ya Pak Aldo, siap ya? Insya Allah saling mengalahkan. Tapi saling namanya tanafus lil akhirah, saling mengalahkan demi akhirat itu. Kalau yang betul demi akhirat, lillahi ta'ala, nggak bakal bermusuhan. Tapi ketika ada keinginan duniawi, walaupun atas nama akhirat, pasti bermusuhan. Iya, pasti. Imma salah satunya memang ada keinginan duniawi, atau dua-duanya memang. Bener dah. Nggak ada permusuhan dalam dakwah ini, kecuali imma salah satunya memang ada keinginan duniawinya, atau memang dua-duanya. Kita nggak ada. Kalau dua-duanya itu betul-betul lillahi ta'ala lil akhirah, walaupun ada persimpangan pendapat, mesti nggak bakal bermusuhan. Nggak bakal bermusuhan. Kalaupun ia sedikit akan balik, mereka akan kembali bersatu bersama. Begitu jemaah. Karena apa? Karena simah ulama akhirat ada nanti, insya Allah ada nanti. Ya. Sifat ulama akhirat ya. Ya. Di antara simah, di antara sifat atau di antara tanda-tanda ulama-ulama akhirat adalah yang dia cari ridha Allah. Ya, gitu. Bukan dunianya, bukan. Dunia ngalir insyaallah. Oke. Jadi kalau emang kita mau cari kemuliaan, ada pada Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang pengen mencari izzah, keperkasaan, kemuliaan, maka milik Allah lah segala keperkasaan, kemuliaan. Tayyib.
Ini apa kaitannya nomor 4 ini berlomba-lomba dalam urusan harta, kedudukan dan kemuliaan? Apa kaitannya dengan ilmu? Apa kaitannya, sob? Kaitannya adalah berlomba dalam urusan harta, kedudukan dan popularitas itu merusak ilmu, merusak dakwah. Talibul ilm, penuntut ilmu, bahkan ustadznya sekalipun, kalau emang yang diincar harta, rusak dakwah dia. Beneran rusak. Fatwanya nyimpang sesuai dengan donaturnya. Makanya akhi, kalau misalnya antum pengen membantu dakwah seorang ustadz, antum jangan ngatur. Kasih aja, udah selesaikan. Biar ustadz itu dengan izin Allah Azza wa Jalla dia yang ngatur. Jangan antum yang ngatur. Ya, bahkan ngatur judul aja jangan. Alhamdulillah di sini Masya Allah. Ya, walaupun posternya diatur, tapi yang penting judulnya dari ustadz. Ya, dan pengaturannya pun gitu-gitu aja. Ya malu. Template ya, udah nggak apa-apa. Jadi ciri khas gitu. Ya, jadi ciri khas. Sesuai dengan warna bukunya, Masya Allah. Tabarakallah. Jazakumullah khairal jaza. Ya, Masya Allah. Baik banget itu. Ya. Kemudian mencari kedudukan dengan ilmu ini. Kedudukan ini maksudnya pangkat resmi. Ya. Termasuk mencari kedudukan. Bikin yayasan. Supaya bisa menjadi pemimpin. Gitu loh. Supaya punya posisi gitu loh. Kalau emang itu tujuannya, bukan wasilah, itu tujuannya, rusak ilmunya. Rusak ilmunya. Amalnya juga rusak. Makanya tidak ada beberapa yang berdakwah memang Masya Allah. Awalnya ikhlas, Masya Allah. Ikhlas. Mulai ngerti duit, mulai mengendus aroma uang. Dan mungkin bikin yayasan. Mulai mengendus. Ini kayaknya kalau di pendidikan ini banyak nih cuannya nih. Bikin yayasan, bikin sekolah. Dan ini diantara musibah sebenarnya. Sekarang banyak sekolah. Kebanyakan, kita butuh anak-anak untuk sekolah, betul. Itu bermanfaat. Dari sisi manfaatnya untuk umat, Alhamdulillah. Tapi kalau kita mau introspeksi di muhasabah kok. Sekarang jadi beberapa pendakwah berlomba-lomba untuk punya sekolah nafsi-nafsi. Terkam sana, terkam sini, untung sini, rugi sana. Akhirnya makin membesar perutnya karena banyak lemak. Kedudukan, pengen punya kedudukan. Nah, kalau udah menjabat sebagai ini, sebagai itu, walaupun bukan jabatan pemerintahan, tapi jabatan yayasan, jabatan sekolah, maka udah punya haibah dan seterusnya. Kalau itu wasilah dan itu bukan yang dicari, wasilah, emang Allah kasih kayak gitu, semoga Allah rahmati, semoga Allah beri hidayah, taufik, bimbingan. Tapi kalau misalnya itu yang dicari, ya rusak ilmunya. Ada yang rusak ilmunya. Amalnya juga bisa rusak. Nomor rekening memang nomor yayasan. Dari ATM-nya, buku tabungannya, semuanya pribadinya yang ngurus. Atau keluarganya. Afwan banget kalau misalnya terjadi happening di beberapa tempat di sekitar sini. Ya. Memang agak pedas, tapi memang itu yang terjadi cuma. Ya. Apa kedudukan? Berarti kan apa harta? Di sini harta. Kemudian yang ketiga, mencari syaraf, popularitas di tengah-tengah umat, di tengah manusia. Popularitas. Jadi rusak ilmu, rusak amal, dan rusak sikap kadang-kadang. Caper. Pansos. Bikin drama di media sosial. Hal-hal kayak gini nih. Ini semua marketing supaya apa? Dia punya follower, dilihat sama orang. Kalau udah kayak gini itu, dan merasa bahwa hal ini biasa aja, hancur ilmunya. Mungkin dulunya berilmu tinggi, mungkin dulunya Masya Allah ikhlas. Tapi kalau udah sampai derajat ini, digerogotin keikhlasannya. Dan merasa bahwasanya semua jenis ria, semua jenis pansos, semua jenis caper, itu biasa. Karena orang kalau udah biasa minum khamar, dia enggak merasakan kalau ini adalah khamar. Na'udzubillah. Dan
dan syaraf atau popularitas pujian manusia adalah khamr qalbu, yang betul-betul memabukkan sampai orang itu nggak sadar kalau dia mabuk. Ada orang yang sadar dia mabuk, itu berarti masih mending tuh, masih bisa akan berusaha untuk sadar. Tapi kalau udah nggak sadar kalau dia mabuk, khalas, terpedaya dengan keadaan. Jadi pujian manusia itu bisa menjadi khamr bagi hati orang yang mencarinya. Nauzubillah min dzalik. Maka bertakwalah agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai hamba yang taqi khafi. Taqi khafi. Taqi itu bertakwa, khafi itu tersembunyi. Mungkin nggak tersembunyi secara fisik, dia kelihatan, bukan tersembunyi kemudian pakai jurus apa itu yang di Naruto katanya apa bisa ngilang atau apa, bukan. Atau dia bersembunyi rumah digubuk di tepi desa, enggak, bukan itu maksudnya. Khafi di sini yaitu dia lebih suka menyembunyikan amalannya, tidak suka menampakkan dan pamer, itu khafi. Yang maksudnya khafi, ya. Karena menjaga ketakwaan. Ayo kita jaga jemaah sekalian. Kalau emang tidak berkepentingan untuk dizahirkan, biar cukup Allah yang tahu, gitu ya. Kelima kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa inni ra'aitu an-nasa yatahasadun. Saya melihat orang-orang saling dengki, saling hasud. Fa nadhartu fi qouli ta'ala, maka aku memperhatikan firman Allah Azza wa Jalla, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah menentukan antara mereka ma'isyah fil hayati dunya, penghidupan mereka. Apa itu ma'isyah? Ma'isyah itu kecukupan penghidupan. Rizqi. Jadi ma'isyah ini rezeki yang menunjang kehidupan. Itu ma'isyah. Bahasa kitanya rezeki yang menunjang kehidupan. Rezeki yang menunjang kehidupan itu bukan cuma duit. Ya makanan, minuman, bahkan nafas. Skill individu masuk ma'isyah itu. Lah kan antum bisa kerja karena ada skill individu. Lah kalau nggak punya skill bisa apa coba? Oke, bapak apa ya, skill bapak apa? Saya nggak bisa apa-apa pak. Ya gimana mau dikasih job? Gini lah, bapak bisa nggak angkat galon? Wah, nggak bisa saya pak, angkat galon aja nggak bisa saya. Ini aja pak, ngepel, nyapu. Waduh pak, saya nggak bisa pak ngepel. Pak bisa mati aja nggak pak? Bisa mati aja. Skillnya mati aja lah gitu. Ketika ini skill kemampuan untuk berbuat itu adalah ma'isyah. Sekarang apalagi kalau skill itu memang spesial. Kecerdasan dalam berarsitek misalnya, ini ma'isyah. Sehingga menghasilkan ma'isyah berikutnya yaitu uang. Ya. Skill dalam berdagang, skill dalam menawar, ma'isyah. Semuanya itu pembagian dari Allah. Ya. Misalnya orang Jawa. Terus ada beberapa ikhwan orang Padang. Ya. Sama ikhwan orang Padang ini jalan. Mau beli sesuatu. Beli tas misalnya. Bang, berapa bang harganya? Ini 500.000. 4,5 ada bang. Diketawain sama teman Padang ana. Sat antum. Misalnya ya. Udah, anak aja sat yang nawar. Berapa ada? 500.000. Gak usah disebut dah berapa nawarnya deh. Karena kesian ana denger aja, kawan kesian. Mak aja kalah kadang-kadang. 150. Gitu. Pedagang itu harus banyak istighfar dengernya itu. Atau bilang lah, Allah kata billah.
Ini nawar apa ngajak sedekah gitu kan. Nah, skill dalam nawar aja ya. Nawar bahasa Arabnya apa nawarnya? Bukan munawaroh, bukan. Skill nawar aja itu adalah ma'isyah gitu loh. Modal penghidupan. Iya. Dan skill yang berbeda antar individu itu sudah Allah bagi. Gitu loh. Nah, kalau kita paham itu kaidahnya, kami telah membagi, telah menentukan antara mereka ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia, skill-skill mereka dalam kehidupan dunia, rezeki mereka, uang mereka, apa yang mereka makan, itu udah Allah bagi. Ya. Termasuk juga ma'isyah yaitu fisik kita, Allah bagi, beda-beda. Iya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gempal, ada yang kekar, ada yang kurus, ceking, begeng, dan seterusnya. Itu Allah kasih seperti itu. Kalau itu memang kita tahu itu pembagian Allah, buat apa kita dengkikan? Di antara yang membuat dengki itu buruk adalah karena kita tidak sadar sedang menggugat Allah terhadap pemberian Allah. Kita sedang menggugat Allah tanpa sadar. Makanya antara hasad dengan iman kepada takdir itu ada kaitan pembahasan. Semakin kita suka dengki berarti semakin berkurang iman kepada takdir kita. Semakin kuat iman kepada takdir itu semakin bebas dari kedengkian. Semakin nerimo gitu loh kalau bahasa Jawanya. Perhatikan ini ayat Zukhruf 32 ini sebagai kaidah yang besar. Yang kita itu nggak perlu lagi dengki. Tapi bedakan di sini ikhwah sekalian. Hasad itu ada yang madhmum, ada yang mamduh. Hasad itu ada dua macam. Ya. Hasad itu ada dua macam. Hasad yang madhmum, yang tercela, dan hasad yang kedua hasad yang boleh atau terpuji. Wah, hasad yang terpuji, iya. Hasad yang tercela, yang banyak dicela dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, yaitu hasad yang tercela yaitu tamanni zawal an-ni'am atau tamanni zawal an-ni'mati 'anil ghair. Ya, hasad yang tercela itu adalah mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain. Itu. Mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, itu hasad yang tercela. Dari itu masuknya hiqd, yaitu dengki, hasad yang bersifat dengki. Itu ya hasad yang tercela ya. Jadi parameternya apa? Menginginkan kenikmatan itu tercabut darinya. Adapun hasad yang kedua, yaitu hasad yang boleh atau terpuji. Hasad yang boleh atau terpuji. Hasad yang boleh adalah ingin mendapatkan seperti yang didapatkan orang lain. Ingin mendapatkan seperti yang didapatkan orang lain. Ini hasad yang boleh. Maksudnya boleh di sini ya tidak berdosa. Ya, ingin mendapatkan seperti apa tadi? Ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan orang lain tanpa berharap hilangnya ia darinya. Ini hasad yang boleh. Ingin mendapatkan apa yang seperti orang lain dapatkan tanpa berharap hilangnya nikmat itu darinya, tercabutnya darinya. Orang yang suka jalan kaki dan dia nggak punya motor misalnya, lihat temannya punya motor, dia pengen gitu, hasad, ya.
Tapi nggak ada di hatinya tuh kayak, oh siap, mudah-mudahan motornya kecelakaan siap. Lah kalau itu kan berarti udah apa? Itu dengki, hiqd yang pertama itu mah. Kalau yang 2A yaitu hasad yang boleh mubah, ini ada keinginan dan itu nggak masalah. Maksudnya karena dia nggak ada penyakit hati, cuman ya saya pengen seperti dia, saya pengen dapat kenikmatan itu juga gitu loh. Iya, seperti itu. Itu untuk hal-hal yang mubah ya. Adapun untuk hal yang haram, maka ini kembali ke asalnya yaitu haram. Misalnya ada teman bisa minum khamar 1 gelas tapi nggak mabok. Oh, pengen tuh kayak gitu, hebat kayaknya. Lah ini bahlul ini namanya. Ini bukan ini hasad. Itu bukan hasad ini ya. Gimana ya? Ini kurang akal ini orang kayak gini nih, ya. Oh, dia bisa itu terjun dari air terjun 200 meter tapi nggak mati, kayaknya keren tuh, saya pengen. Nah, ini orang juga kurang akal. Ini hasad-hasad yang nggak ada artinya lah. Taib, itu hasad yang boleh. Jadi parameternya adalah pengen, ya, seperti itu, tapi ya, untuk hal yang mubah, tapi nggak ada keinginan untuk hilangnya nikmat itu, gitu loh. Yang 2B yaitu hasad yang bagus, terpuji. Ya, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ghibtah. Yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ghibtah, la hasada illa fitnatain. Ya, tidak ada hasad ghibtah kecuali untuk 2 hal. Nah, hasad yang ghibtah ini adalah menginginkan kesalehan seperti kesalehan orang lain. Itu cukup gitu aja. Ingin dia soleh seperti solehnya orang itu. Baik solehnya orang itu dengan harta atau dengan ilmu. Itu intinya gitu. Tanpa berharap tercabutnya kesolehan itu dari orang lain. Ini ghibtah. Bedanya yang 2A sama 2B apa? Kalau 2A itu untuk hal yang mubah. Teman punya motor, dia juga pengen. Teman punya kacamata baru, dia juga pengen. Teman ganteng, ya dia juga pengen ganteng. Oke. Untuk umahat misalnya, temannya punya cadar marun, dia pengen punya cadar marun. Mubah selama tidak ada keinginan kenikmatan itu terlepas dari temannya itu. Adapun yang B, maka ada sisi ubudiyah dan kesolehan. Itu bedanya. Makanya terpuji. Dia pengen sesoleh itu. Ya. Misal temannya itu sudah hafal beberapa wiritan zikir pagi petang. Dia belum. Oh, dia pengen kayak gitu. Maka dia pun belajar dan menghafal wiritan zikir pagi petang sampai bisa membalapnya. Maka ini hasad yang bagus. Tapi dengan syarat tidak ada keinginan semoga hafalan itu hilang dari temannya. Nah, ini baru masuk ke nomor 1 tadi. Hiqd, dengki. Ya, begitu. Nah, tadi kita bilang kedengkian itu atau hasad yang negatif itu menginginkan hilangnya karena itu dari orang lain. Dan itu secara tidak sadar sedang menggugat Allah yang telah memberikan karunia pada orang itu. Begitu ya, kawan. Antar majelis bisa nggak terjadi hasad? Bisa. Baik ustadznya yang ngajarin itu, na'udzubillah min dzalik, atau panitianya yang memang pengen kayak gitu. Ya, ada kan alhamdulillah Allah taala mudahkan mengisi majelis di beberapa tempat Jabodetabek. Ada di beberapa kecamatan ada nih panitia nih. Emang panitianya ibu-ibu. Ya. Ketuanya ibu-ibu. Membernya juga ibu-ibu dan jemaahnya rata-rata ibu-ibu.
yang mana itu baru beberapa tahun belakangan. Bikin pengajian, selalu pengajian tematik tablik akbar dengan bahasa-bahasa cinta-cintaan, kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang bahasa ini apa namanya? Tema judulnya itu. Ya semacam itulah. Kalau sekali-kali mungkin oke lah, tapi ini selalu supaya dapat, dan ustadz yang dipanggil harus selalu yang mengundang apa namanya mengundang jemaah gitu. Masalahnya fulana, ibu fulana ini dan panitia ini, MT ini merusak dakwah di daerah itu. Anda nggak mau sebut kecuali di bumi Allah, ya. Di Jakarta, bukan Jakarta, di Pulau Jawa, bukan Jakarta, bukan. Jadi tenang aja antum. Ini Tangerang apa Jakarta? Oh berarti mungkin aja di sini, kan bukan Jakarta. Ya. Anda nggak tahu. Kalau Tangerang Anda nggak menguasai, ya Anda nggak tahu itu. Ya. Dan di distrik itu atau wilayah tersebut sudah ada dari sejak lama, sejak belasan tahun kajian. Dari dulu kajian sudah belasan tahun di situ, rame. Ya. Maka bagaimana cara merusak kajian ini? Yaitu umat yang baru hijrah ini belum lama, hijrahnya baru berapa ya? Dan itu pun hijrahnya hijrahan. Enggak ke Habasyah, enggak ke Madinah. Mungkin ke India kali hijrahnya. Nah, itu membuat kajian-kajian selalu tematik. Mengundang ini dan sengaja mempaskan jadwalnya hari dan jam yang sama dengan kajian ini. Enggak terlalu jauh jaraknya. Masih satu kecamatan atau enggak terlalu jauh lah. Nah, sekarang ikhwan dan akhwat ummahat kita rata-rata awam. Kalau misalnya kajian kitab Fawaidul Fawaid itu kurang minat rata-rata. Oh, kajian kitab berat. Kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ganti. Kajian tematik tabligh akbar. Bahkan dikurungin mungkin kalau bisa bukan tabligh asghar. Tabligh akbar. Ya. Apa judulnya? Mau dibawa kemana? Gitu. Ustadz, itu namanya Hafizahullah. Ya. Di masjid besar. Itu bukan sekali. Setiap ini ada kajian rutin di masjid yang udah lama ini dibuat penandingnya, tandingannya. Lah, rusak dakwah ini. Padahal bisa lah besok, emang nggak bisa apa? Harus hari ini. Sengaja. Ada nggak gini Pak? Kalau nggak ada di Tangerang, alhamdulillah. Tapi ada seperti ini. Ya, di beberapa tempat, bukan satu aja. Sengaja itu. Sengaja. Sehingga akan terjadi apa? Bikin orang kesel. Yang tadinya adem ayam jadi kesel. Hal ini terjadi dalam skenario dakwah ya mas kalian. Nah, apa sih keinginan orang-orang baru ini? Gitu loh. Tamanni zawalin ni'mah. Berharap kenikmatan yang sudah dipupuk oleh Allah Azza wa Jalla selama berapa belas tahun ini hilang, dan memang terjadi. Akhirnya jemaahnya apa? Tersedot ke tabligh akbar yang seperti ini. Ini mungkin sebagian dari kita mungkin kadang-kadang mendengar beberapa asatidzah kibar mengkritisi hal seperti ini. Mungkin antum mikir, kenapa sih Ustaz, kenapa enggak all together aja lah kita gitu satu jadwal. Karena kita kadang enggak ngerti, kadang kita enggak ngerti, baru ngerti nanti. Misalnya di Masjid As-Sunnah ini sudah mapan, Masya Allah, ternyata tetangga RT beda, tapi sunnah juga sama, nandingin kita di jam yang sama, antum akan ngerasakan. Sakitnya ngerasakan. Ya begitu jemaah sekalian. Ya, sehingga ada kesan apa? Pengen supaya majlis lain nggak ada jemaahnya. Ini di majlis taklim ibu-ibu sih. Karena antum tahu juga ibu-ibu gimana kalau udah kesel ya. Iya.
Mohon maaf umahat, jangan pulang dulu dengan ini ya, jangan pulang. Nanti setelah selesai. Tapi begitu jemaah sekalian. Berarti tahasud itu bisa merusak ilmu dan dakwah. Dan sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya at-tahasud bainal ulama, yaitu saling hasud menghasut antara ulama, antara orang berilmu, itu lebih buruk daripada antara orang awam. Kenapa? Karena pertama, orang berilmu membawa agama, tapi kok hasud menghasut. Kedua, orang berilmu membawa jemaah. Maka biasanya guru-gurunya menerkam sekali, murid-muridnya menyalak setiap hari. Makanya perang terus. Dalam skenario dakwah juga ada beberapa dari model beberapa jenis ikhwan sunnah itu bahkan jenis beberapa ustadz atau dai yang memang ke sunnah, tapi karakter dan wataknya itu bikin kesel beberapa dai lain. Bikin keselnya apa? Bebal. Di depan Masya Allah, di belakang menyilet-nyilet. Itu juga ada jemaah sekalian. Maka kalau misalnya kita ke skenario dakwah ini, kita udah ngaji, terus mendapatkan hal-hal ini, udah fokus aja di ngaji. Tapi hal ini akan ada terus sepertinya. Jangan sampai kita ikut dalam hal-hal kayak gini, sehingga ilmu kita rusak. Amal kita tersendat. Ya begitu. Ya ikhwas sekalian rahimakumullah. Taib, ada soal atau tidak di kajian ini ikhwan? Teman-teman sekalian, atau di internet? Tidak ada? Ya, fadl. Ya, silakan, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran atas ilmu dan nasihatnya Pak Ustadz. Semoga Allah menjaga dan merahmati Pak Ustadz dan seluruh umat muslim di dunia. Allahumma amin. Ana izin bertanya mengenai hasad. Bisakah hasad ini mengenai anak-anak kita, dan bagaimana nasihat untuk melindungi anak-anak kita dari hasad? Jazakumullahu khairan katsiran. Baik. Tentu hasad sangat possible terjadi pada anak-anak kita. Selama anaknya lebih dari satu. Kalau anaknya cuma satu, ya nggak bisa hasad lah, hasad sama siapa, kan? Dan itu yang terjadi di zaman Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan hasad antar saudara itu lebih intens karena mereka saling kenal dekat, tahu aib masing-masing. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf terhadapnya. Dan seorang bapak adalah bapak yang benar ya, adalah yang betul-betul ngerti karakter hasad pada anak-anaknya, harus ngerti. Sebagai Nabi Yakub ngerti. Ya. Bagaimana cara untuk menanggulanginya? Tentu tindakan preventif lebih afdal daripada tindakan penyembuhan. Jangan terjadi kalau bisa. Tapi kalau sudah terjadi, maka harus diusahakan sembuh. Nah, tindakan preventifnya adalah seorang bapak atau ibu berusaha berbuat adil kepada anak-anak. Antar anak-anak harus berbuat adil. Bagaimana berbuat adil terhadap anak-anak? Gini, adil dalam kasih sayang hati itu nggak bisa. Karena pasti setiap bapak atau ibu memiliki anak yang paling disayang, terutama bungsu. Itu normal. Dan begitu juga terhadap para istri. Pasti ada salah satu istri yang dia lebih condong padanya dalam sisi, misalnya lebih condong padanya dalam segi body, tubuh, lebih condong padanya dari segi kelembutan, lebih condong padanya dari segi kinerja atau servis dan seterusnya. Itu beda-beda. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan bisa berbuat adil dari segi apa? Kecondongan hati terhadap istri-istri kalian. Harus sama gitu condongannya, nggak bisa.
Walau harastum, walaupun kalian berusaha untuk hati ini terbagi sama untuk salah satu, untuk semua istri. Nggak bisa. Kata Allah nggak bisa. Nggak akan bisa. Kata Allah. Sama anak pun begitu. Dari segi kecerdasan pasti antum ada yang antum unggulkan dari anak-anak antum. Dari segi baktinya dia pasti ada yang antum lebih suka. Itu nggak bisa dielakkan jemaah. Nah, jadi adil di sini dalam hal apa? Dalam hal satu, nafkah. Ya. 2, hadiah. Ya. 3, menzohirkan kasih sayang. Istilahnya harus detail, menzohirkan kasih sayang, harus adil. Ya, jadi 1, nafkah. Ya. Nafkah ini sandang pangan papan. Yang kedua, hadiah. Hadiah ini bebas, tapi harus adil. Yang ketiga, menzohirkan kasih sayang. Yang pertama, nafkah itu harus adil. Dan keadilan yang namanya nafkah itu adalah apa-apa yang sesuai kebutuhan. Harus adil. Adil dalam nafkah ini tidak harus sama secara kuantiti. Tapi harus mencukupi, sama dalam pencukupan kebutuhan. Anak SMP, nafkahnya dari kita tidak sama dengan anak SD. Karena kebutuhan berbeda. Jajannya kan nggak sama. Jajan kan ya anggaplah haruslah ya. Anak SMP berapa sekarang jajannya? Dikasih 20.000 mau nggak? Gede ya? Pak, anak-anak belum SMP, Pak. Pak. Di kampung masih gede. Kampung ini kan udah kota ini. Kita kan orang kota, Pak. Syekh, gimana? 10.000? Kekecilan, 20.000 kegedean 15.000 berarti. Ya, 15 ya. Jalan yang tengah. 15.000. Anak SD dikasih 15.000 sehari. Wow. Ini nggak adil. Salah gitu kan. Jadi keadilan dari segi nafkah itu bukan kesamaan nominal, bukan. Malah itu justru ngawur, kecuali kalau anak kembar, ya mungkin sama. Tapi anak kembar pun belum tentu sama, karena kebutuhannya ada berbeda. Ya anak kembar A dia gemuk, ya anak kembar B dia pohon jagung. Nah gimana disamain? Karena kebutuhan konsumsinya beda. Kembar sih kembar. Tapi kembar cuma di giginya doang, di sisinya lainnya beda semua. Memang ngebrojolnya sama, tapi hasilnya beda. Yang satu makannya kuat. Ya berarti kita kasih jajan untuk makan berbeda karena kebutuhannya beda. Yang ini cukup makan lalapan aja hidup dia. Ya udah kasih. Ya jangan gitu juga sih. Jangan gitu juga. Ya. Ya sama dengan istri yang memang kebutuhan makannya lebih tinggi dibandingkan istri yang berikutnya. Ya beda. Itu nafkah. Sandang pangan papan. Ya. Yang udah SMP butuh kamar sendiri. Yang masih balita masih di kamar sama orang tuanya. Ya wajar. Ya enggak? Jangan semuanya seabrek-abrek di kamar orang tua semua. Udah SMA masih bareng sama orang tua. Ya enggak mungkin lah. Dan anak yang masih balita nggak mungkin kemudian iri, kemudian marah sama orang tuanya karena nggak dikasih kamar sendiri. Ya kebutuhan kamu belum seperti itu nak. Gitu. Lagi pula bapak belum punya duitnya. Nah, itu alasan paling inti sebenarnya. Gitu. Itu. Kemudian yang kedua dari segi hadiah. Wah hadiah itu harus apa? Harus adil. Nah, hadiah terbagi menjadi 2. Hadiah bisababin yaqtadiha, dan yang kedua hadiah biduni sabab. Hadiah terbagi menjadi 2. Hadiah dengan adanya sebab yang melazimkannya, dan yang kedua hadiah yang tanpa sebab lazim. Ya. Hadiah ini bukan nafkah loh. Karena hadiah ini bonus kehidupan gitu loh.
Hadiah yang pertama, hadiah dengan sebab yang melazimkan, yang berkonsekuensi untuk memberinya hadiah. Misal, kalau hadiah yang dengan konsekuensi ini tidak wajib sama, tidak wajib rata, nggak wajib. Bahkan satu diberi hadiah, satu enggak, itu nggak apa-apa, karena ada sebab. Ya, karena ada sebab. Misal antum bilang ke semua anak antum, yang masuk 3 besar ranking pertama, 3 besar di sekolahnya bakal bapak hadiahin sepeda, gitu misalnya. Sepeda fiksi, ya, gitu. Ya, sepeda fiksi maksudnya nggak ada. Kan fiksi. Nah, bapak belikan sepeda. Ini anaknya 3 nih, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Pokoknya yang masuk ranking 3 ada. Nah, karena menyebutkan sebab hadiah, maka ya sesuai dengan sebabnya. Ternyata yang SMA ya ranking 15. Yang SMP ranking 37. Yang SD ranking 3. Antum belikan sepeda fiksi buat yang SD. Adil nggak ini? Adil, nggak masalah. Karena antum sudah memberikan kriterianya. Ada sebabnya. Iya. Begitu. Atau sebab di sini berupa sebab kebutuhan. Tapi bukan suatu nafkah wajib, bukan. Ya. Misalnya si anak kita ini punya teman banyak. Ya, punya teman banyak. Maka karena teman-temannya baik, ya kita kasih itu hadiah. Dia dan teman-temannya. Sementara adiknya, temannya sedikit. Ini bukan nafkah sebenarnya, hadiah. Maka enggak kita kasih hadiah karena ya kamu enggak bawa teman, enggak apa, ya udah. Jadi ada sebab. Ya, itu sebab yang melazimkan untuk kita ya beri hadiah. Yang kedua, tanpa sebab, hadiah tanpa sebab. Hadiah tanpa sebab. Atau masih hadiah dengan sebab, hadiah dengan sebab. Misal antum bawa anak antum yang mana ini, ayo sama bapak yuk kita belanja gitu misalnya. Anak lain di rumah. Nah karena dia yang kita bawa belanja, kita beliin dia cendol. Ya nggak harus yang di rumah dibeliin cendol juga, nggak harus. Kenapa? Karena ada sebab kamu dibeliin cendol. Kayak kamu mau cendol mau apa atau apa namanya? Ya pokoknya makan makanan itu. Jadi kan hadiah buat dia. Karena dengan sebab dia udah bantu bapak, udah itu nggak apa-apa. Dengan sebab nggak apa-apa. Ya, tolong itu sapu. Nanti bapak beli kasih 5.000 misalnya. Ya boleh. Yang nggak nyapu, yang nggak dikasih. Itu kan hadiah. Karena ada sebab. Adapun hadiah tanpa sebab, memang inisiatif antum aja pengen nyenengin anak-anak, wajib untuk adil. Tapi adilnya juga enggak harus sama persis gitu. Adilnya juga enggak harus sama persis. Kadang adil sesuai dengan usianya juga gitu loh. Wah, bapak lagi senang nih gajian gitu kan. Dan dapat bonus. Nih buat kamu 50.000 SMP. Buat kamu 20.000 SD kelas 5. Buat kamu 10.000 SD kelas 3. Oke enggak kira-kira? Oke, kalau misalnya bapak nih gajian nih, nggak ada sebab. Maksudnya nggak ada sebab dari merekanya, karena lagi seneng aja antum. Bapak pengen ngasih hadiah nih, dah, nih 50.000 untuk anak yang paling sulung SMP. Yang SD-nya, kamu nggak usah, masih kecil. Sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati. Aduh, aki-aki, Pak Mali ya. Pasti sakit hati karena nggak ada sebab, gitu. Ini pertimbangkanlah, bedakan antara hadiah karena ada sebab yang melazimkan dengan hadiah yang sifatnya dadakan tiba-tiba, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, adil dalam menzahirkan kasih sayang. Kalau adil dalam berkasih sayang, nggak bisa. Pasti ada yang antum condongin gitu loh. Tapi adil dalam menzahirkan kasih sayang harus. Ya.
Dan di sini pelajaran ya, Nabi Yakub alaihissalam saking terlalu cintanya sama Nabi Yusuf sampai beliau sering keceplosan atau hatinya itu membuat dia sulit untuk menzahirkan keadilan di antara anak-anak dari segi menzahirkan kasih sayang. Makanya kemana-mana itu selalu aman Nabi Yusuf dan Benyamin. Selalu gitu, terutama Nabi Yusuf. Apalagi Nabi Yusuf tampan, menarik, menyenangkan gitu loh. Qurtu'in. Sehingga Nabi Yakub aja itu nggak bisa tahan dengan cintanya dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan zohir seperti mazhar seperti itu, sikap yang tampak seperti itu membuat teman-teman saudara-saudaranya hasad semua. Maka pelajaran penting di sini, kita nggak mengatakan Nabi Yakub itu berdosa atau apa, enggak, itu nabi. Ya, nabi itu mungkin ada salah di satu sisi tapi ada hikmah di sisi lainnya. Nah, di sini pelajaran buat kita. Jangan sampai ketika kita mengutarakan atau menerjemahkan kasih sayang kita ke anak yang paling kita cintai, itu dipahami dan dilihat oleh anak-anak lain sebagai bentuk lebih daripada anak-anak lain. Kalau bisa dalam urusan menzahirkan kasih sayang, sama. Kalau mau ngelus, elus semua. Peluk semua. Kan itu menzahirkan kasih sayang. Jangan peluk yang paling antum suka, yang lain, enggak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi 3 itu. Nafkah wajibah, hadiah, dan ada 2 macam hadiah, dan yang ketiga menzahirkan kasih sayang. Itu insyaallah kalau 3 itu kita berbuat ihsan pada mereka dan memanage dengan baik, insyaallah tidak ada kecemburuan yang buta antar sama ini. Tapi walaupun udah baik-baik pun tetap aja pasti akan ada. Kalau anak-anak kita udah besar, misalnya udah pada berumah tangga, ya walaupun udah pada bangkotan itu anak-anak kita, Pak, kita udah punya cucu, udah kakek-kakek, ya. Kalau kita kadang lebih perhatian sama keluarga yang sulung dibandingkan keluarga adiknya kecewa. Padahal ya ini kan semampu kita gitu. Itu bisa terjadi. Padahal udah tua semua, udah jenggotan, udah masih hasad. Wah, bapak mah, ibu mah lebih sayang sama dia daripada aku. Kamu udah tua loh, kata bapaknya. Lihat usia kamu. Enggak bisa, namanya anak ya seperti itu, menzahirkan kasih sayang bahkan sampai anak udah usia dewasa pun tetap mesti gitu. Bahkan hadiah pun sampai anak dewasa pun banyak loh kasus-kasus. Iya. Banyak loh kasus-kasus yang kemudian jadi hasad gara-gara dikasih hadiah oleh orang tua, padahal udah gede semua, udah tua, udah berumah tangga semuanya. Ya semoga Allah Ta'ala jadikan ana dan antum orang yang memanage rumah tangga dengan baik, istiqomah dalam itu. Amin. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Ada gelagat pertanyaan? Ya, coba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Ada izin bertanya Ustaz? Mohon jelaskan, adakah doa atau zikir ketika kita melihat orang yang bersedekah dengan jumlah yang banyak? Karena kita tidak bisa bersedekah sama seperti orang tersebut, maka berdoa atau zikir agar kita sama mendapatkan pahala seperti yang orang tersebut sedekahkan. Demikian, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, walaupun itu doa itu memang Rasulullah SAW anjurkan di spot terakhir dari sholat. Tetapi doa itu bisa kita bawa, bisa kita pakai untuk siapapun dari kita yang ingin berharap punya ibadah yang baik seperti orang lain. Karena ada Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya ala syukrika, untuk bersyukur pada Engkau. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk berzikir pada Engkau dan bersyukur pada Engkau, dan beribadah dengan baik. Sedekah termasuk ibadah. Maka minta sama Allah, ya Allah bantulah saya untuk menjadi sepertinya yang bagus ibadahnya, begitu. Apapun, mau sedekah, mau orang itu rajin sholat, mau itu rajin ngaji dan seterusnya, kita bisa pakai doa tersebut.
Atau pakai doa pribadi dengan bahasa sendiri, ya Allah jadikanlah saya seperti dia. Dalam hadis Nabi SAW, ada seorang ibu-ibu sedang menyusui anaknya, kemudian melihat ibu-ibu itu melihat ada seorang perempuan digelandang dan dihina, dituduh macam-macam dan seterusnya, maka ibu itu bilang, Allahumma ja'al ibni mislaha atau binti mislaha. Ya Allah, jadikanlah putri saya seperti dia. Astagfirullah. Allahumma la taj'al binti mislaha. Ya Allah, jadikan putri saya, jangan jadikan putri saya seperti dia. Maka bayi tersebut kemudian melepas penyusuannya dan melihat ke orang perempuan itu yang sedang disiksa itu, dan anak itu bilang, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah saya seperti orang itu. Ini bayinya doa gitu loh, bisa. Bayi yang namanya apa? Bayi yang bisa bicara gitu. Allah kasih bicara. Berdoa dia, ya Allah jadikanlah saya seperti dia. Maka boleh kita ketika melihat seseorang yang Allah beri nikmat dengan ibadah yang baik, Allah beri nikmat dengan ujian yang membuat dia bertakwa, kita boleh bilang, ya Allah jadikanlah saya seperti dia. Boleh. Ya seperti itu. Wa iyyakum jazakumullah. Sampun. Ya, sampun ya. Ya, wis warok ya. Ya udah. Ya, kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhid. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.